Lillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa a'udzubika min ilmin la yanfa'. Amin ya rabbal alamin. Hadratul kiram, para alim ulama, para asatidah, wabil khusus yang sama-sama kita hormati guru kita bersama, Al-Ustadz Dr. Kiai Haji Mustaqim Safar MPDI. Beliau adalah kita kenal bersama sebagai sesepuh pesantren Darussyahadah yang juga kita tidak boleh lupakan. Beliau adalah ketua Badan Koordinasi Pondok Pesantren seluruh Indonesia wilayah Jawa Tengah, BKSPPI. Juga sebagai salah seorang majelis syuro di Dewan Dakwah Solo Raya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi perjalanan hidup beliau. Pimpinan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia tadi hadir bersama kita Ustadz Salahuddin, tapi izin karena ada acara yang bersamaan. Ada Sekretaris Dewan Dakwah Solo Raya, ada Ustadz Sunari, ada sesepuh banyak ini yang hadir. Dan Bapak Ibu keluarga besar Quranic School of Dewan Dakwah Solo Raya, mudah-mudahan semua kita senantiasa berada dalam petunjuk dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum jami'an. Pagi hari ini Ustadzah Ummul Imamah, perintis dan sekaligus pemimpin di Quranic School di Solo Raya ini, memberikan amanah kepada saya untuk bisa menyampaikan dan memperkenalkan tentang Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, baik terkait dengan pendiri dan pemimpinnya maupun juga gerakan dakwahnya. Mungkin maksudnya biar tambah kenal, sehingga tidak lagi ada dusta di antara kita. Insya Allah kita nanti akan belajar sama-sama, belajar banyak dengan Ustadz Kiai Haji Mustaqim Safar
terkait dengan parenting, dengan tema yang telah ditetapkan di hadapan kita ini. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bapak dan Ibu yang berbahagia, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia didirikan oleh tokoh umat sekaligus tokoh pendiri bangsa ini. Ini poin pertama yang saya kira saya perlu sebutkan. Jadi Dewan Dakwah itu didirikan oleh tokoh umat ini dan sekaligus juga tokoh pendiri bangsa ini. Saya ingin sebutkan beberapa nama saja. Yang pertama misalkan ada nama Profesor Dr. Haji Muhammad Rashidi, pendiri Dewan Dakwah dan Ketua Dewan Dakwah setelah Pak Nasir wafat. Beliau adalah Menteri Agama pertama kali Indonesia. Bapak Ibu kalau datang ke Kementerian Agama di Jalan Kebun Sirih, nanti akan mendapati aula. Nah, aulanya itu disebut Aula Profesor Rashidi. Karena beliau adalah Menteri Agama pertama kali Indonesia. Setelah itu nanti Menteri Agama adalah Kiai Haji Wahid Hasyim, putranya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Itu Pak Rashidi. Pak Rashidi ini orang yang tampil sebagai intelektual, mengkritisi pemikiran Profesor Dr. Harun Nasution yang menjadikan UIN liberal, sekuler, dan berbagai paham lain. Poin ini saya kira penting. Ada tulisan beliau yang sangat penting ketika menanggapi bukunya Profesor Dr. Harun Nasution sebagai tokoh liberal, tokoh dengan pemikiran sekulernya. Yang kedua yang ingin saya sebutkan, Dewan Dakwah ini didirikan oleh, kalau saya boleh menyebut, Presiden kedua Indonesia. Walaupun sampai hari ini sejarah kita belum menulis beliau sebagai presiden kedua. Presiden keduanya masih tetap Pak Harto, Pak Karno, dan kemudian Pak Harto. Siapa beliau? Beliau adalah Mr. Syafruddin Prawira Negara, yang pada tahun 2011 beliau ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Seiring dengan itu ditetapkannya tanggal 19 Desember sebagai Hari Bela Negara. Bagaimana ceritanya? Singkat.
Soekarno-Hatta ditangkap di Yogyakarta oleh Belanda. Terjadi kekosongan kekuasaan. Pagi sebelum Soekarno-Hatta ditangkap, ada rapat yang mengantisipasi andainya terjadi sesuatu, maka diberikanlah mandat kepada Mr. Safrudin Prawiranegara yang sedang ada di Sumatera Barat, tepatnya di daerah Payakumbuh, untuk mengambil langkah-langkah. Siangnya sekitar jam 9, Soekarno-Hatta ditangkap. Sorenya segera diambil langkah-langkah untuk penyelamatan negeri ini, agar tidak terjadi kekosongan kekuasaan. Diproklamasikanlah di Payakumbuh, Sumatera Barat itu apa yang disebut dalam sejarah sebagai PDRI, Pemerintah Darurat Republik Indonesia. Pak Dirman sebagai tokoh di kalangan militer sejak itu pun juga laporan resminya kepada Pak Safrudin Prawiranegara, termasuk A.A. Maramis yang ada sedang di India, itu juga laporannya kepada Ketua PDRI Mr. Safrudin Prawiranegara. Nah, Pak Syaf ini memimpin Indonesia hampir setahun, kurang dari setahun. Lalu kemudian Soekarno-Hatta keluar dari pengasingan dan diserahkan kembalilah mandat itu kepada Soekarno-Hatta. Pak Syaf ini terakhir dalam perjalanan hidupnya menjadi Ketua Korp Mubalik seluruh Indonesia. Dan banyak pemikiran beliau terkait dengan perjuangan ini. Ini tema kita hari ini, ada satu kata kunci penting, yaitu melahirkan pejuang. Saya kira itu penting. Kemudian Bapak dan Ibu, tokoh yang lain yang mendirikan Dewan Dakwah ini tadi sudah disebutkan adalah Allah yarham Bapak Muhammad Natsir. Pak Natsir adalah, kalau meminjam istilah yang disampaikan oleh Ketua Umum Dewan Dakwah periode 2007 hingga 2015, Ustadz Kiai Haji Syuhada Bahri, ketika pidato di Mahkamah Konstitusi, beliau menyebutkan Pak Natsir ini adalah dai yang pendidik, dai yang politisi, dai yang negarawan. Beliau ingin menyampaikan bahwa Pak Natsir itu bukan politisi yang dai, tapi dai yang politisi. Kalau politisi yang dai, gerak politiknya, kalau politisi yang dai, gerak dakwahnya akan sangat dipengaruhi oleh kepentingan politiknya. Tapi kalau dai yang politisi, maka pemikiran politiknya, gerak politiknya akan dibingkai
oleh kedaiannya. Saya sebagai anak muda yang sempat berjumpa 2 tahun setengah dengan Pak Nasir karena kuliah di Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, tepatnya di Lembaga Pendidikan Dakwah Islam, dan 2 tahun setengah berjumpa dengan beliau. Tesis saya adalah tentang Pak Nasir. Saya bisa mengaminkan kesimpulan kaji seorang pelanjut Dewan Dakwah bernama Syuhada Bahri itu. Pak Nasir itu memang bukan politisi yang dai yang politisi. Bukan sekedar negarawan, tapi dai yang negarawan. Bahkan bukan sekedar merintis sekolah. Pak Nasir itu memimpin sekolah 10 tahun. Tetapi beliau itu adalah dai yang pendidik. Dai yang merintis sekolah. Ini kata-kata kunci ini saya kira menarik kalau kita diskusikan. Dan banyak data untuk ini. Saya ingin sebutkan satu saja. Pak Nasir ketika menjadi Perdana Menteri pertama setelah Indonesia menjadi negara kesatuan Republik Indonesia, kita mengenal istilah NKRI. Perdana Menteri pertama setelah Indonesia menjadi NKRI adalah Pak Nasir. Pak Nasir memulai tugasnya. Salah satunya adalah ketemu tokoh karismatik di Aceh, yaitu Tengku Daud Bereh. Yang waktu itu Aceh menuntut otonomi Aceh. Pak Nasir berdialog dengan Tengku Daud Bereh. Dialognya cukup alot. Pak Nasir menyampaikan, kalau Aceh tetap menuntut otonomi khusus Aceh, maka kemungkinannya 2. Kemungkinan yang pertama, kata Pak Nasir, saya akan kembali ke Jakarta dan saya akan segera letakkan jabatan sebagai Perdana Menteri. Kenapa kaget Tengku Daud Bereh? Kenapa harus meletakkan jabatan? Karena dekat sekali hubungan beliau ini. Pak Nasir menyampaikan, bagaimana mungkin saya harus memimpin pasukan dan membuat satu keputusan untuk berhadapan dengan saudara-saudara kami di Aceh dan terjadi tumpah darah di Aceh. Daripada itu terjadi, maka lebih baik saya meletakkan jabatan saya sebagai Perdana Menteri. Ini yang oleh Ustaz Syuhada disebut salah satu data. Pak Nasir itu dai. Rela untuk meletakkan jabatannya sebagai Perdana Menteri demi tidak tumpahnya darah saudara kaum muslimin. Sebab alternatif yang kedua, kalau pemerintah pusat tidak mau, Aceh akan dipaksa dengan diturunkannya pasukan. Tapi apa yang kemudian terjadi? Pak Nasir merenung,
Tengku Daud menahan Pak Nasir juga. Sepertinya beliau ini ya dodolnya berat. Tapi akhirnya setelah Pak Nasir sampai di Jakarta, Pak Nasir memutuskan untuk tampil di radio berpidato bahwa kabinet Natsir sedang mempelajari akan dikabulkannya tuntutan Aceh menjadi otonom. Dan pidato itulah yang menjadi pangkal awal kabinet Natsir jatuh. Karena PKI dan lewat Bung Karno tidak menyetujui tentang hal itu. Nah, Bapak-bapak dan saudara yang berbahagia, Pak Nasir juga dinobatkan sebagai pahlawan nasional tahun 2008. Kalau Pak Syaf itu tahun 2011. Terkait dengan Pak Syaf saya tadi lupa. 19 Desember ditetapkannya oleh Presiden SBY sebagai Hari Bela Negara. Jadi Hari Bela Negara ini sebenarnya semangatnya adalah semangat para tokoh-tokoh Islam bersama yang lain untuk mempertahankan negeri ini. Nah, Pak Nasir menjadi pahlawan nasional dan menjadi Perdana Menteri pertama setelah NKRI itu adalah setelah terjadi peristiwa KMB, Konferensi Meja Bundar, yang menyebabkan hasil konferensi Meja Bundar itu Indonesia tercabik-cabik menjadi, ada yang menyebutkan 16 negara bagian, ada yang menyebutkan 15 negara bagian. Ada negara Pasundan, ada negara Madura, ada negara Republik Indonesia yang bermarkas di Yogyakarta, ada negara Sumatera, dan berbagai negara lain. Semua pihak menginginkan untuk Indonesia kembali menjadi negara kesatuan, karena KMB ini sesungguhnya hanyalah tipu dayanya Belanda. Tetapi nampaknya upaya tidak kunjung bisa berhasil. Alhamdulillah, Pak Nasir dengan pendekatannya sebagai seorang dai, seorang ulama, dan menyampaikan beberapa hal, lobby pada akhirnya menemukan satu kunci. Pak Nasir itu sangat terkenal dalam menyelesaikan banyak hal. Itu dengan satu kata, mencari kalimatun sawa. Ini kalimatun sawa ini satu makalah tersendiri. Istilah kalimatun sawa. Dan itu bisa dikaji. Apakah kalimatun sawa ini masih berada di rel nas atau seperti apa? Titik pertemuan. Nah, ternyata setelah beliau keliling, ketemu satu titik. Semua negara bagian itu ternyata siap untuk membubarkan diri. Yang penting jangan suruh bubar sendirian. Maka Pak Nasir kemudian mensosialisasikan istilah bubar untuk bersatu. Tapi waktu itu sangat dilakukannya sangat siriah, sangat rahasia, sampai pada tingkatan yang relatif agak tinggi.
Karena kalau sampai ketahuan Belanda, ini nanti gagal di tengah perjalanan. Alhamdulillah, ya, kalimat bubar untuk bersatu itu diterima oleh semua pihak kecuali Jogja. Jogja belum menerima, khawatir lepas sehingga kita tidak lagi punya negara dan kemudian diambil semua oleh Belanda. Tapi Pak Nasir mencoba meyakinkan, kan Jogja ini punya Dwi Tunggal, punya Soekarno Hatta. Pendeknya kemudian sepakat. Dan karena sepakat maka tanggal 3 April tahun 50 Pak Nasir berpidato di depan parlemen. Pidatonya itu dikenal dengan sebutan mosi integral, yang kemudian belakangan dikenal dengan mosi integral Natsir. Dan itulah menjadi kata sepakat di parlemen, Indonesia kembali menjadi negara kesatuan. Dan tanggal 16 Agustusnya Soekarno-Hatta kemudian mengumumkan pembubaran RIS, pembubaran Republik Indonesia Serikat, dan Indonesia kembali menjadi negara kesatuan. Muncullah di situ istilah NKRI. Ketika Bung Karno ditanya, lalu siapa yang memimpin negeri ini? Siapa yang kemudian akan memimpin? Kata Pak Karno, ya siapa lagi kalau tidak Muhammad Natsir. Jadilah Pak Nasir sebagai Perdana Menteri. Nah, Bapak-Bapak dan Saudara, jadi poin pertama ini saya hanya ingin menyampaikan bahwa ya, Dewan Dakwah ini didirikan oleh tokoh umat sekaligus juga oleh pendiri negeri ini. Saya kira ini perlu saya sampaikan, mohon maaf nih. Kadang-kadang kita ini karena ahistoris, kita ini seringkali dituduh sebagai kelompok yang anti NKRI. Kitanya juga kesulitan untuk menjawab karena kita nggak paham sejarah NKRI. Padahal NKRI itu lahir dari rahim umat ini. Nggak mungkin akan ada itu istilah NKRI. Mungkin susah sepakat kalau tidak dengan pendekatan agama. Negeri ini negeri mayoritas, umat Islam punya sumbangan besar untuk bisa menjadikan negeri ini menjadi negara kesatuan. Saya kira ini poin. Maka oleh karena itu ya di Dewan Dakwah ini ya sering ngumpul gitu ya. Sering berkumpul mendiskusikan ya sesuatu di Dewan Dakwah. Misalkan PKS dengan seluruh jajarannya ya, biasanya diskusi sana. PAN dengan seluruh jajarannya, apalagi P3 dengan seluruh jajarannya dan seterusnya. Baik, ini satu, biar waktunya cukup. Yang kedua, Bapak dan Ibu, ini kan judulnya agar tidak ada dusta di antara kita. Biar saling mengenal ini. Karena sebutannya Quranic School of Dewan Dakwah. Yang kedua, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia itu terjemahan bahasa Arabnya Al-Majlisul A'la Al-Andonisi Lidakwati Al-Islamiyati, yang merumuskan kalimat ini adalah seorang pakar bahasa Arab yang orang Arab sering kagum karena bukan hanya bisa berbahasa Arab, tapi bahasa-bahasa lokal Arab, bahasa-bahasa yang paling di kampung-kampung Arab beliau itu menguasai, dan beliau itu tangan kanan Allahyarham Pak Natsir dalam urusan bahasa Arab. Namanya adalah Ustadz Agusci. Ustadz Agusci. Allahyarham Ustadz Muzayyin
Muhammad Thayyib Abdul Wahab berguru banyak sama Ustadz Agusti ini. Di antara yang mewarisi Ustadz Agusti adalah Ustadz Muzayyin Piantun Boyolali. Jadi yang banyak dulu sini ya, keluarga besar kita. Satu. Nah, ketika Ustadz Agusti ditanya, kenapa kok namanya pakai Al-Majlisul A'la? Memangnya Dewan Dakwah itu membawai semua lembaga dakwah yang ada di Indonesia. Jawabnya satu kata. Ini adalah tafaulan. Kalau di NU itu ada istilah tafaul. Ini adalah tafaulan, istilah Ustadz Agusti. Itu kata beliau. Karena apa? Memang Kramat Raya 45 yang sekarang menjadi markasnya Dewan Dakwah, yang dulu markasnya Masyumi, yang sebelumnya adalah Miai, itu memang tempat ngumpulnya banyak tokoh-tokoh umat. Jadi begini Pak, kami itu kalau di Dewan Dakwah mengatakan Dewan Dakwah itu himpunannya agak gede. Himpunan ini kita sebut sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka sepanjang dia masih berada dalam lingkaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, disinilah kita tegakkan at-tawasi bil haq wa tawasi bis sabr. Siapa sih orang yang tidak salah? Mana sih ormas dan organisasi Islam yang sempurna? Tidak ada. Disinilah at-tawasi bil haq wa tawasi bis sabr itu harus ditegakkan. Tetapi juga di dalam ruang lingkup yang lebar itu, ya, disitulah diupayakan terbangun at-ta'awun alal birri wa taqwa untuk bisa saling kerjasama satu dengan yang lain. Ya. Maka oleh karena itu Dewan Dakwah itu kalau dilihat warisan dari sejak dulu, garangnya, kencengnya gitu ya, itu kepada yang sudah berada di luar lingkaran ini. Contoh Syiah, contoh Ahmadiyah, termasuk LDII yang pertama kali membongkar tentang LDII itu Dewan Dakwah. Walaupun kami di mana-mana di daerah-daerah, ketika disebut Dewan Dakwah, orang langsung punya persepsi, oh Ustadz Imam itu dari LDII. Karena DDII sama LDII. Nah ini termasuk biar tidak ada dusta di antara kita. Karena selalu disebutkan, dikirain itu adalah LDII. Nah, maka oleh karena itu di Dewan Dakwah ini, pembinanya itu rata-rata banyak tokoh-tokoh ormas. Ada dari Muhammadiyah perwakilan, ada dari Persis, ada dari PUI, ada dari Al-Irsyad Al-Islamiyah, ada dari Al-Wasriyah, ada dari Matla'ul Anwar, dan itu sampai hari ini. Jadi di Dewan Dakwah ini memang macam-macam. Saya ini kecil dibesarkan di NU. Saya ini ketua Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Kabupaten. Ini orang NU yang masuk ke Dewan Dakwah. Nggak tahu dibilang apa ini jadinya. Gitu. Jadi di kami di Dewan Dakwah ya biasa. Muhammadiyah, NU, bahkan kami dulu sebelum masuk kuliah ada diskusi 1 jam 2 jam sebelum masuk kuliah, sepakat semuanya harus lepas baju kebesaran, lepas NU-nya, lepas Muhammadiyahnya, lepas macam-macam. Diskusi di situ. Itulah yang dibangun.
Tapi tidak ada tempat untuk Syiah. Tidak ada tempat untuk Ahmadiyah. Sampai dengan hari ini, kalau Mahkamah Konstitusi kepadanya diajukan untuk peninjauan undang-undang tentang penistaan agama, dan itu sudah 2 kali terjadi. Terakhir yang kedua diajukan oleh Ahmadiyah. Di belakangnya banyak sekali aliran-aliran. Maka sudah jadi langganan. Mahkamah Konstitusi kan harus ada pihak yang lain yang diundang, pihak yang berseberangan. Itu biasanya yang diundang adalah Dewan Dakwah. Gitu. Sebab kalau undang-undang penistaan agama ini sampai dicabut, antum mengatakan kepada mereka yang mengaku nabi baru setelah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita mengatakan itu aliran sesat, Lia Eden aliran sesat, yang ngaku jadi malaikat itu, yang terakhir ngaku jadi Tuhan itu, kita mengatakan Mama Gufron Malang adalah berpaham sesat karena dia ngaku sedang berhalakoh dengan Nabi Allah Khidir dan video callan dengan malaikat Jibril. Gitu. Maka kalau itu cabut, ketika kita mengatakan itu sesat, maka kitalah yang akan dipersoalkan secara hukum. Maka ini harus dipertahankan. Turunannya, kalau sampai ini nanti lepas undang-undang tentang penistaan agama, maka 10 kriteria aliran sesat yang telah ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia, termasuk di dalamnya adalah meyakini ada nabi baru setelah Nabi Muhammad, di antara di dalamnya adalah menghina para sahabat Nabi, dan itu disebut sebagai kelompok yang sesat oleh keputusan Majelis Ulama Indonesia, maka demi hukum putusan Majelis Ulama itu nanti harus dihilangkan. Maka dan terakhir, waktu itu kami siapkan 14 pengacara dengan bertebal-tebal dokumen untuk menghadapi di Mahkamah Konstitusi. Ya. Tadinya berat ormas yang lain untuk bersama. Alhamdulillah Majelis Ulama di pertengahan jalan bergabung, dan hitungan para pengacara sepertinya kita kalah 45. Hakim Mahkamah Konstitusi kan 9, 45. 4 kita. Malam itu saya ingat disebarkanlah WA, mohon dukungan, mohon doa, karena hanya dengan pertolongan Allah lah semata. Ya. Tidak ada jalan lain kecuali hanya dengan memohon pertolongan dari Allah. Ini kita bisa menangkan. Masya Allah. Apa yang terjadi kita tidak tahu. Wallahu ta'ala a'lam. Malam itu apa yang terjadi pada hati anggota hakim di Mahkamah Konstitusi, tapi kemudian akhirnya 5 hakim ya, menolak tuntutan dari Ahmadiyah dan kawan-kawan, dan 4 mengabulkan tuntutan. Menanglah kita. Tapi apa kata mereka? Kita akan kembali lagi perjuangkan. Ini tantangan kita. Jadi saya ingin menyebutkan itulah Dewan Dakwah. Jadi Dewan Dakwah ini macam-macam. Al-Majlisul A'la. Jadi macam-macam. Ya kayak saya ini jenggotan, tapi jenggotnya kurang panjang ini. Mungkin ada yang jenggotnya panjang gitu ya. Ya macam-macam di Dewan Dakwah itu. Penting masih berada dalam lingkaran Ahlus Sunnah. Dulu Kiai Masyhur dari NU seringkali berjumpa
di Dewan Dakwah mendiskusikan persoalan-persoalan keumatan. Dan itulah Dewan Dakwah. Kemudian Bapak dan Ibu yang berbahagia, ini yang kedua. Yang saya ingin sebutkan yang kedua. Yang ketiga, saya ingin sebutkan Dewan Dakwah ini nggak bisa dipisahkan dari Masyumi. Ya, Masyumi tidak bisa dipisahkan dengan Niai. Saya ingin mengundang Bapak Ibu ya, baca dokumen Masyumi awal-awal. Dokumen Masyumi itu jelas. Tujuan Masyumi itu adalah menegakkan hukum Allah pada orang per orang, keluarga, masyarakat, dan bernegara. Tapi itu ditempuh oleh Masyumi melalui jalan konstitusional. Maka Dewan Dakwah visinya adalah bagaimana melahirkan tatanan kehidupan yang Islami. Saya ingin sebutkan ini karena nanti ada paradigma yang berubah. Bukan berubah sebenarnya. Ini adalah satu rangkaian perjalanan sejarah. Para tokoh-tokoh merumuskan begini. Kalau dulu berdakwah lewat jalur politik, itulah Masyumi. Maka setelah Dewan Dakwah, jadilah rumusannya berpolitik lewat jalur dakwah. Itu rumusannya. Kalau dulu berdakwah lewat jalur politik, maka setelah Dewan Dakwah berpolitik lewat jalur dakwah. Karena bagi pendiri Dewan Dakwah, bagi Pak Nasir, antara dakwah dan politik itu bukanlah dua hal yang harus dipisahkan. Walaupun Pak Nasir tidak pernah ikut aktif lagi di dunia politik dalam arti politik praktis ketika beliau sudah memimpin Dewan Dakwah Februari 26 tahun 67 itu sampai akhir hayat beliau 93. Tapi istilah Pak Nasir namanya berpolitik itu tidak harus juga aktif di partai politik. Mengajar ngaji di musola, berkhutbah di mimbar-mimbar masjid, istilah Pak Nasir itu pun adalah berpolitik. Bahkan ada ungkapan menarik dari beliau. Ada ungkapan yang sangat menarik dari beliau ketika mengkaitkan antara dakwah dan, tapi nanti agak kepanjangan saya khawatirnya. Tapi yang saya ingin sebutkan itulah Dewan Dakwah. Nah, terkait dengan kalau nanti soal parenting, ini yang paling kita harapkan, kita tunggu nanti dari beliau, Ustaz Mustaqim Safar nanti ya akan menyampaikan untuk kita semua. Tapi izinkan saya karena lagi menyebut Pak Nasir, persembahan untuk ibu-ibu, bapak-bapak ya. Satu hal yang menarik, ini di buku kecil dan ini juga ada di buku Kapita Selekta dan ada di mana-mana. Insya Allah datanya cukup valid ya. Bahwa Pak Nasir itu Ibu, Pak, sejak SMP memang beliau sudah dapat beasiswa dari Belanda. Pendidikannya Belanda. Tapi beliau menyebutkan beliau pagi sekolah di Belanda, sore masuk sekolah madrasah diniyah dengan belajar bahasa Arab dan malam harinya mengaji. Itu kegiatan Pak Nasir di Sumatera Barat. SMP Pak Nasir itu dapat beasiswa. Bisa masuk orang pribumi, masuk sekolah Belanda dapat beasiswa. Beliau menyebutkan di sini beasiswanya
Beliau menyebutkan 200.000 itu di SMP, cukup besar pada saat itu. Waktu SMA beliau juga dapat beasiswa. Nah, yang saya ingin sebutkan, cita-cita beliau dari sejak SMP itu ingin menjadi sarjana hukum. Ingin menjadi sarjana hukum. Waktu di SMA di AMS, beliau itu dapat beasiswa dan beliau itu menguasai 5 bahasa. Di SMA menguasai 5 bahasa. 1 bahasa Inggris, 2 Belanda, 3 bahasa Latin, 4 bahasa Arab, 5 saya lupa, Jerman apa Prancis, 5 bahasa. Tamat SMA. Dan beliau mendapatkan beasiswa untuk kuliah mengambil fakultas hukum di sekolahnya Belanda. Cita-citanya dari sejak SMP itu terkabul. Tapi apa yang kemudian menarik, dan beasiswa itu berapa jumlahnya? 3 kali lipat gaji ayahnya. 3 kali lipat gaji ayahnya. Beliau dapat beasiswa. Tapi ternyata beliau akhirnya tidak ambil itu kesempatan untuk kuliah di Fakultas Hukum. Pertanyaan, keputusan ini mengagetkan banyak pihak. Tapi apa alasan beliau? Saya sebutin, saya bacain daripada khawatir salah nanti. Saya bacakan ini ungkapan beliau nih. Setelah tamat AMS, sebetulnya saya mendapatkan beasiswa untuk kuliah di Fakultas Hukum. Tapi saya memilih tidak melanjutkan kuliah. Saya lebih tertarik melihat persoalan-persoalan masyarakat, persoalan politik oposisi di mata saya waktu itu sebagai orang jajahan sangat mengesankan. Saya ingin sebut ya, politik oposisi itu jangan dipahami kayak oposisi sekarang. Politik oposisi yang dimaksud sebagai orang terjajah, dia ingin bangkit melawan penjajah. Dan masalahnya, waktu itu seringkali beliau mendengar penghinaan-penghinaan terhadap ajaran Islam yang disampaikan oleh guru-guru mereka di Belanda. Dari Belanda itu. Dan Pak Nasir ini seringkali kemudian tertantang. Ini Islam dihinakan. Dalam kaitan dengan soal Islam dihinakan, ini ada buku menarik. Perdebatan Muhammad Nasir dengan Soekarno. Itu perdebatan hampir setahun. Di antaranya perdebatannya apa? Soekarno menolak poligami. Pak Nasir ya, membela poligami. Mohon maaf ibu-ibu ya. Pak Nasir itu membela habis poligami. Poligami itu sah, poligami itu disyariatkan. Soekarno habis-habisan menolak poligami. Tapi apa yang terjadi? Ya. Untuk Soekarno saya nggak usah sebutin dah. Kita semua sudah tahu. Buktinya Pak Nasir, sampai Pak Nasir istri beliau meninggal, Pak Nasir nggak nikah lagi. Ini mengirimkan pesan kepada kita. Soal syariat itu harus kita terima. Apakah kita bisa melaksanakan atau belum melaksanakan, itu soal nomor berikutnya. Jangan sampai menolak. Dan saya yakin kalau ditanya di ruangan ini, poligami sah apa tidak, Bu? Nah, Agus. Udah, cuman begitu aja saya. Cuman mau bilang gitu aja. Ada istri saya juga di sini. Baik, kembali lagi.
Tapi kata beliau, nah beliau tuh nggak tenang, dan beliau ini kenyataan tantangan itu Islam kok dihinakan, itu membuat beliau kemudian terdorong untuk banyak belajar. Nah, ibu-ibu, Pak Nasir itu saya lihat bisa menjadi tokoh